Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang strategi dan taktik negosiasi integratif. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Margaret. Nama saya Tania Fatin Dwi Maya. Saya Rina Martino. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penjelasan umum. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, tujuan dari pihak-pihak pada negosiasi integratif tidak sama-sama eksklusif. Maksudnya ialah, jika satu pihak mencapai tujuannya, pihak lain tidak dihalangi untuk mencapai tujuannya juga. Jadi, saling menguntungkan juga dan tidak ada yang dihalang-halangi. Lalu, yang kedua ada struktur dasar dari situasi negosiasi integratif. Yang ketiga, negosiasi dapat dikategorikan sebagai negosiasi integratif apabila para negosiator melakukan berfokus pada kesamaan dan bukan perbedaan, berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan bukan posisi, berkomitmen memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, bertukar informasi dan ide, menciptakan pilihan-pilihan untuk keuntungan bersama, dan yang terakhir menggunakan kriteria sebagai objektif untuk standar kerja. Lalu di sini ada gambaran proses negosiasi integratif. Di sini terdapat 4 gambaran proses negosiasi integratif. Yang pertama, menciptakan arus informasi yang bebas. Yang kedua, berusaha memahami kebutuhan dan tujuannya sebenarnya dari negosiator lain. Yang ketiga, menekankan pada kesamaan antara kedua pihak dan meminimalkan perbedaan. Dan yang terakhir, mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan tujuan kedua belah pihak. Maksud dari menciptakan arus informasi yang bebas yang ada di poin pertama ialah supaya pertukaran yang diperlukan dapat terjadi, para negosiator harus bersedia untuk mengungkapkan tujuannya mereka yang sebenarnya dan mendengarkan satu sama lain secara seksama. Jadi singkatnya, negosiator itu harus menciptakan kondisi untuk diskusi yang bebas dan terbuka untuk membahas semua masalah yang berkaitan. Juga menciptakan arus informasi yang bebas itu termasuk membuat kedua belah pihak itu saling mengetahui dan bisa saling berbagi alternatif untuk mencari jalan keluarnya gitu. Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah penting. Di sini ada 4 langkah utama juga dalam proses negosiasi integratif. Ada identifikasi dan definisi makalah yang dimana dibagi lagi menjadi 5, yaitu mendefinisikan masalah sedemikian rupa agar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Lalu menyatakan masalah dengan pandangan ke arah kepraktisan dan perbandingan, menyatakan masalah sebagai tujuan dan mengidentifikasi hambatan dalam mencapai tujuan ini, personalisasi masalah, dan yang terakhir memisahkan definisi masalah dari pencarian solusi. Lalu poin kedua ada pahami masalah secara penuh dan mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan. Jenis-jenis ini, kepentingan ini menurut Lex dan Subenius pada tahun 1986 ada 4, yaitu kepentingan substantif, kepentingan proses, kepentingan hubungan, dan juga kepentingan prinsip. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa pengamatan tentang kepentingan dan jenis-jenis kepentingan dalam negosiasi. Yang pertama itu, hampir selalu terdapat lebih dari satu kepentingan yang mendasari sebuah negosiasi. Di sini bermaksudkan kedua pihak seringkali memiliki kepentingan lebih dari satu. Mereka cenderung memperhatikan proses, hubungan, prinsip yang dipertaruhkan. Kemudian yang kedua, kedua pihak dapat memiliki kepentingan yang berbeda. Di sini maksudnya, salah satu pihak mungkin sangat memperhatikan masalah yang spesifik, sementara pihak lain hanya memperhatikan bagaimana masalah tersebut diselesaikan. Jadi di antara kedua pihak ini memiliki kepentingan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kepentingan seringkali berakar dari kebutuhan atau nilai-nilai manusia yang paling mendasar. Di sini maksudnya, pemenuh kebutuhan dasar akan menjadi lebih penting, cenderung lebih penting di dalam negosiasi tentang kebutuhan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, kepentingan dapat berubah. Nah, di sini bermaksudkan, seperti posisi dalam suatu masalah, kepentingan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Misal, kalau misalnya kita bernegosiasi minggu ini, bisa jadi kepentingan itu berubah di minggu depannya, gitu. Kemudian yang kelima, kepentingan akan muncul ke permukaan. Di sini maksudnya,
terkadang orang tidak yakin tentang kepentingan mereka. Mereka cenderung harus mendengarkan suara hati, cita-cita, harapan, dan keinginan. Itu merupakan hal yang penting untuk memunculkan kepentingan mereka ke permukaan. Kemudian yang keenam, kepentingan yang muncul ke permukaan tidak selalu mudah atau menguntungkan. Menurut Profis 1996 mengatakan bahwa seringkali sulit untuk mendefinisikan kepentingan dan berusaha fokus pada kepentingan saja, karena seringkali menutupi dinamika yang sebenarnya di dalam konflik. Kemudian, membuat solusi-solusi alternatif. Dalam negosiasi, kita perlu menentukan solusi alternatif. Di sini ada dua kategori. Yang pertama, membuat solusi dengan mendefinisikan ulang masalah atau kumpulan masalah. Kemudian yang kedua, mengambil masalah dengan apa adanya dan membuat daftar pilihan yang panjang yang dapat dipilih kedua belah pihak. Next. Oke, kemudian yang pertama saya akan membahas membuat solusi dengan mendefinisikan ulang masalah atau kumpulan masalah. Yang pertama itu akomodasi posisi versus pencapaian posisi. Kemudian yang kedua, memenuhi kepentingan yang menjadi dasar versus substansi kepentingan yang menjadi dasar. Kemudian yang ketiga, sederhana versus kompleks. Kemudian yang keempat, berbasis orang versus berbasis masalah. Boleh di next, saya akan menjelaskan lebih lanjut dengan gambar. Oke. Di sini gambar yang terdapat dalam buku. Di sini bisa dilihat. Jadi di sini terdapat kuadran 1 dan kuadran 2, yaitu akomodasi posisi versus pencapaian posisi. Di kuadran 1 akomodasi posisi ini ada tipe 1 dan tipe 2. Ini merupakan strategi yang dapat dipilih oleh negosiator dalam mencapai kesepakatan. Yang pertama itu ada kompromi dan konsesi timbal balik. Kemudian di kuadran kedua, di pencapaian posisi, itu ada strategi modifikasi sumber daya dan memperluas sumber daya. Kemudian di kuadran 3 versus kuadran 4, yaitu akomodasi kepentingan versus substansi kepentingan, di sini ada strategi untuk pemotongan biaya dan penjembatan sebagai strategi untuk akomodasi kepentingan. Kemudian di kuadran 4 ada superordinasi dan kompensasi untuk strateginya. Kemudian ada berbasis orang versus berbasis masalah. Di sini untuk strateginya terdapat untuk berbasis masalah ada jembatan, modifikasi, memperluas, dan kompensasi. Kemudian untuk berbasis orang ada strategi untuk pemotongan biaya, konsesi timbal balik, kompromi, dan superordinasi. Kemudian ada sederhana dan kompleks. Jadi untuk kompleks itu strateginya ada konsesi timbal balik, pemotongan biaya, jembatan, dan modifikasi. Kemudian untuk sederhana ada kompromi, superordinasi, kompensasi, dan memperluas. Oke, selanjutnya ada untuk menghasilkan alternatif untuk masalah yang diberikan. Yang pertama itu pertukaran pendapat atau brainstorming. Itu yang pertama, pertukaran pendapat memberikan kebebasan untuk siapapun memberikan solusi dan tidak boleh membahas atau mengevaluasinya, evaluasi solusi yang diajukan. Jadi di sini ada aturannya untuk pertukaran pendapat. Yang pertama, hindari menilai atau mengevaluasi. Yang kedua, memisahkan orang dari masalah. Kemudian yang ketiga, melakukan proses brainstorming secara mendalam. Kemudian yang keempat, bertanya pada pihak lain. Kemudian ada cara yang kedua yaitu survei. Kelemahan dari brainstorming itu merupakan tidak menyertakan orang luar untuk hadir dalam negosiasi. Sehingga menyampaikan ide atau membagikan kuesioner kepada kelompok luar ini dilakukan untuk strategi yang survei. Kemudian yang ketiga, pertukaran pendapat elektronik. Pertukaran pendapat elektronik itu dilakukan melalui jejak digital yang bisa diberikan pendapat tanpa anonim atau tanpa nama. Selanjutnya ada tahap mengevaluasi dan memilih alternatif. Yang pertama, mempersempit cakupan pilihan solusi. Nah, pendekatan ini lebih positif daripada membiarkan orang-orang berfokus pada kriteria dan pilihan yang negatif yang tidak dapat diterima. Yang kedua,
memilih solusi berdasarkan kualitas, standar, dan keberterimaan. Kedua belah pihak harus mencari standar-standar industri atau hasil-hasil dan proses-proses lain yang cukup adil yang dapat digunakan sebagai patokan untuk legitimasi keadilan kesepakatan yang ada. Yang ketiga ada menyepakati kriteria sebelum mengevaluasi pilihan. Jadi para negosiator dapat menggunakan kriteria ini ketika mereka harus mengerucutkan pilihan-pilihan menjadi satu alternatif. Yang keempat, bersedia menjelaskan preferensi pribadi. Jadi jika pihak lain merespons secara defensif terhadap pertanyaan, maka negosiator harus menjelaskan bahwa maksudnya adalah untuk mencari kemungkinan kepentingan yang dasar yang dapat memfasilitasi penyelesaian yang kolaboratif dan bukan untuk menentang perspektif seseorang. Yang kelima, ada waspada terhadap pengaruh dan hal-hal yang tidak terlihat dalam menentukan pilihan. Nah, salah satu pihak mungkin lebih menyukai sebuah pilihan karena pilihan tersebut membantu memenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Contohnya, mendapat pengakuan, terlihat lebih kuat, dan merasa menjadi seperti pemenang. Selanjutnya, menggunakan sekelompok untuk mengevaluasi pilihan-pilihan yang kompleks. Contohnya, dalam sebuah negosiasi, kesepakatan kolektif universitas sebuah tim yang terdiri dari pengelola dan anggota membentuk sekelompok untuk memeriksa sebuah masalah. Yang ketujuh, di sini ada berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Maksudnya, kedua pihak harus merasa bahwa mereka sudah kembali pada keadaan emosi yang seimbang sebelum melanjutkan evaluasi pilihan. Yang kedelapan, ada mencari berbagai cara untuk melakukan konsesi timbal balik. Strategi konsesi timbal balik yang efektif tidak hanya dalam menciptakan pilihan, tetapi sebagai mekanisme untuk menggabungkan pilihan-pilihan menjadi paket yang dinegosiasikan. Selanjutnya, menjaga agar keputusan-keputusan tetap tentatif dan kondisional sehingga semua aspek pada usulan akan selesai. Contohnya, ketika membeli sebuah rumah, salah seorang ini kembali ke pilihan yang sebelumnya, yaitu memilih untuk merenovasi rumah yang dimiliki daripada membayar lebih untuk sebuah rumah yang direnovasi. Selanjutnya, meminimalkan formalitas dan pencatatan hingga kesepakatan akhir ditutup. Secara umum, semakin sedikit catatan tertulis selama tahapan pembuatan solusi, maka akan semakin baik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang membantu keberhasilan negosiasi integratif. Yang pertama ada beberapa tujuan yang sama. Misalnya, kedua belah pihak yakin bahwa mereka memiliki kemungkinan mendapatkan keuntungan besar dengan bekerja sama. Yang kedua ada keyakinan pada kemampuan penyelesaian masalah. Jika seseorang negosiator memiliki keahlian dalam bidang masalah yang menjadi perhatian, maka hal ini memperkuat pemahamannya dalam kompleksitas masalah. Selanjutnya ada keyakinan pada solusi sendiri dan perspektif pihak lain. Misalnya, negosiasi integratif mengharuskan negosiator menerima sikap kepentingan, keinginan sendiri, dan pihak lain sebagai hal yang valid. Selanjutnya ada motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Kedua belah pihak harus berkomitmen untuk mencapai sebuah tujuan yang menguntungkan kedua pihak, dan bukan hanya memenuhi kepentingannya sendiri. Selanjutnya ada kepercayaan. Walaupun tidak ada jaminan bahwa kepercayaan akan mengarah pada kolaborasi, tapi banyak bukti yang menunjukkan bahwa ketidakpercayaan menghambat kolaborasi. Selanjutnya ada komunikasi yang jelas dan akurat. Jadi negosiator harus bersedia berbagi informasi tentang diri mereka, bersedia mengungkapkan apa yang mereka inginkan, dan kenapa menginginkan dengan istilah yang spesifik dan konkret. Selanjutnya ada pemahaman tentang dinamika negosiasi integratif.
Teknik ini memperlihatkan bahwa teknik ini melatih para negosiator teknik-teknik integratif, terutama bagaimana cara bertukar informasi, menentukan tujuan yang tinggi, dan mencapai hasil gabungan yang besar. Selanjutnya ada alasan negosiasi integratif sulit dipercaya. Yang pertama, sejarah hubungan antara kedua belah pihak. Jadi semakin kompetitif dan penuh konflik di masa lalu, maka semakin besar kemungkinan negosiator bersifat defensif dan bersikap menang kalah. Yang selanjutnya, keyakinan bahwa masalah hanya dapat diselesaikan secara distributif. Jadi dinamika konflik cenderung mengarahkan negosiator untuk mengkutukan masalah-masalah atau memandang masalah-masalah tersebut hanya dalam konteks menang kalah. Selanjutnya, sifat motif ganda pada sebagian besar situasi negosiatif. Jadi sebagian besar situasi negosiasi bersifat motif ganda yang mengandung beberapa unsur yang mengharuskan proses perundingan distributif dan unsur-unsur lain yang mengharuskan proses negosiasi integratif. Selanjutnya, perspektif jangka pendek. Tekanan kecepatan dan waktu pada negosiasi bisnis terlihat sebagai faktor penting yang menanggung negosiasi integratif yang efektif. Selanjutnya ada perundingan distributif versus negosiasi integratif. Sebagai negosiator, menggunakan pendekatan yang murni distributif dan tidak ada bukti bahwa negosiasi integratif akan efektif melawan perundingan distributif yang kuat dan konsisten.